Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, anggota jamaah majelis teras kita, teras taklim kita. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati yang namanya nikmat iman wal Islam yang tidak diberikan kepada semua umat manusia. Menurut data, manusia ini saat ini kurang lebih ada 6 miliar jumlahnya. Tapi yang memeluk agama Islam kurang lebih hanya 1, sekian miliar. Berarti sisanya masih mencari, masih berkutat dengan mencari akidah, mencari agama yang benar. Tapi kita alhamdulillah berkat guru-guru kita, Ustadz kita diperkenalkan dengan indahnya nikmat iman dan Islam. Baik, kita mulai seperti biasa. Kita awali dengan bertawasul kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan menghadiahi sahibul kitab Suratul Fatihah, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari beliau dan kita diakui menjadi salah satu murid dari beliau. Ama dari tadi dong, bilang dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain, wa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak sekalian, kita mulai. Tapi sebelum mulai, kemarin itu ternyata ada sedikit ralat penjelasan Mas Pras ya. Kemarin kan kita bahas bahwa najis itu ada 4 macam, dari segi dimaafkan dan tidak dimaafkan. Yang pertama, najis yang tidak dimaafkan dalam pakaian dan air. Nah, air di sini maksudnya bukan air untuk wudu, tapi kalau mimpi, nah mimpi juga termasuk. Jadi kalau yang keluar bukan mani, berarti itu madzi, maka harus dibersihkan. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu ya pemirsa. Jadi yang keluar dari tadi alat vital kita ternyata ada 4 jenis tuh. Silahkan diidentifikasi masing-masing.
Karena nggak mungkin orang lain kan yang identifikasi. Ya, baul, mazi. Nah, satu lagi nih wadi. Pakai dal kalau ini. Wadiyin. Bimuh malati dengan tanpa titik katanya. Apa wadi itu? Wadi itu wahuwa maun abiyadun. Nah, cairan yang berwarna keputih-putihan, kadarun dan kental, yakhinu yakhruju ghaliban akibal bauli, yang biasa keluar sesudah kencing. Ini keluarnya biasanya sesudah kencing. Atau biasanya habis kencing itu kan ada gerakan refleks tuh, getaran. Tuh. Nah, biasanya pada proses itulah keluar wadi ini. Nah, atau apalagi sebabnya, au ingda hamli syai'in sakilin, atau habis kerja yang berat-berat. Kalau capek banget, kecapean ya, mungkin habis kerja seharian penuh, itu biasanya yang keluar itu bukan mani atau madhi, tapi wadi. Ya, ini juga hukumnya najis. Gitu. Ya, habis angkat-angkat, habis nge-gym mungkin, ya, itu bisa tuh keluar wadi. Kemudian wadamin yang keempat, yang berikutnya, yang keberapa tadi lupa. Itu yang termasuk najis juga adalah darah. Jelas. Yang keempat ini udah lumrah banget, darah. Biasanya warnanya apa? Merah. Kan ada apa yang darah biru? Itu cuma kiasan. Coba aja silet itu pasti darahnya merah kalau masih manusia. Kalau mungkin avatar bisa. Ya. Wadamin. Yang bagaimana? Hatta mabaqiya, yang masih melekat. Artinya darah itu nempel di anggota badan kita. Maka itu ketika mau sholat wajib dibersihkan. Karena itu adalah najis. Atau di sini dijelaskan lagi, ala nahwi azmin, umpamanya pada tulang. Lakinnahu ma'fuwun anhu, darah seperti itu dimaafkan. Nah, siapa nih yang suka makan ayam, pas digigit masih ada darahnya. Nah, si darah itu nempel biasanya di antara daging dan tulang. Nah, kalau darah seperti itu ma'fuwun, kata di sini, dimaafkan, ditolerir, nggak jadi masalah, ya. Wastasnau minhu al-kabida wattihala wal miska walau min mayyitin. Para ulama mengecualikan hati, limpa, pada hakikatnya darah juga, dan kasturi, walaupun kasturi yang berasal dari bangkai yang sudah keras. Nah, kalau itu nggak najis tuh. Jadi kalau hati, apa dia? Lever ya, itu penyakit. Hati, organ hati, itu kan kayak darah kan? Kayak darah kental gitu kan? Nah, itu nggak najis itu. Merah hati ya. Nah, itu nggak najis, itu halal dimakan, ya. Limpa, limpa itu apa tuh? Saya jujur nggak begitu detail bisa bedain antara hati dan limpa. Kayak hati juga, atau kayak paru-paru itu dalamnya, kayak gabus itu apa? Limpa bukan? Nah, seputar situlah. Nah, itu dengan catatan dia tidak mengalir, itu ulama mengecualikan, artinya itu bukan najis. Kemudian ada ulama mengecualikan darah kental, daging yang berasal dari darah kental itu, susu yang sudah berubah menjadi darah, dan darah telur yang belum rusak atau berbau. Nah, ini mungkin telurnya udah mulai calang gitu ya. Biasanya kan berubah kan? Harusnya dia jadi entog atau jadi itik, ini karena busuk jadi berbau. Nah, ketika belum berbau ya, itu
itu belum najis. Tapi ketika sudah berubah busuk, berbau, itu sudah berubah menjadi najis. Inin aqada wal alaqah wal mudghah walabanan kharaja bilaunin damin wadama baydatin lam tafsud. Nah, jadi di sini beberapa jenis darah. Ya, memang hakikatnya semua darah. Tapi darah yang najis itu adalah darah yang mengalir atau yang keluar dari anggota tubuh kita atau anggota tubuh hewan. Susu yang berubah jadi darah. Ada susu kayak gitu? Susu ASI mungkin, Pak. Iya, bisa jadi. ASI kalau lama-lama disimpan kan berubah jadi darah ya. Karena itu dari darah wanita. Bisa jadi. Silakan yang lebih tahu komen. Wakoin, kemudian jenis najis yang berikutnya selain darah itu ada koin, ma'iddatin, nanah. Kalau nanah itu berarti darah busuk ya. Dia udah berubah kan, jadi warnanya kuningan gitu dan baunya busuk. Wakoin ma'iddatin wa illam yataghayyar. Sebab nanah itu terdiri dari darah yang berubah rupa. Di sini dijelasin tuh. Jadi nanah itu adalah darah yang membusuk. Biasanya berubah dari yang tadinya warna merah, kalau luka itu biasanya jadi kuning. Itu nanah. Nah, nanah itu ketika kita sholat nanahnya keluar, misalkan jerawat atau apa gitu kan, luka di kaki, itu sholatnya harus diulang. Sedep lagi, diciumin lagi ya. Udah tahu bau masih diciumin, kayak kita gintas tumbila gitu kan. Ini tumbila itu matinya terhormat Mas Ariel, dicium. Jarang-jarang. Iya. Wahwa ar-raji'u ba'dal wusuli. Nanah itu adalah cairan yang bercampur darah lil ma'idah walau ma'an. Demikian pula cairan karena luka. Amar-raji'u qoblal wusul ilaiha yakinan awih timalan falayakunu najisan wala mutanajisan khilafan lil qafal. Demikian pula cairan karena luka, misalkan luka campak, luka terbakar, luka bakar yang sudah berubah. Ya, kalau cairan akibat luka itu tidak berubah, maka tetap suci. Kalau kita luka, biasanya ada kayak semacam cairan bening itu kan? Iya, pinggir-pinggirnya. Kayak kalau kita orang medis bilang darah apa tuh? Darah putih ya? Hemoglobin ya? Nah, itu pun lama-lama bisa berubah jadi nanah tuh. Kalau dibiarin, kalau tidak dikasih misalkan obat-obat herbal atau obat-obat medis seperti itu. Nah, itu ketika sudah berubah bentuknya, warnanya, baunya, maka itu najis. Kemudian bentuk najis lagi yaitu waqaihin, muntahan dari lambung. Jadi yang sudah masuk lambung, makanan, minuman, ketika keluar lagi dari mulut itu najis. Jangan sayang ditelan lagi. Jorok banget sih. Ya, nah itu najis. Ketika kita mau sholat wajib dibersihkan, termasuk mulutnya juga wajib kumur-kumur. Nah situ ada sisa dari koihin tadi itu. Meskipun tidak berubah, maksudnya gimana tidak berubah itu? Li'annahu damun mustahilun wasodikin. Meskipun tidak berubah, wahwa maun rokikun yukhalituhu damun wa kadza maun yahrijin wa jadirin wa naqtin intagoyyar wa illa fama uha tahirun. Meskipun tidak berubah, yaitu makanan yang keluar lagi setelah sampai di dalam lambung walaupun berupa air. Jadi misal kita lagi sakit biasanya kan, masuk angin segala macam tuh, itu kita makan nasi. Nah, nggak lama dimuntahin. Bentuknya nggak berubah, masih biji nasi utuh. Itu pun tetap hukumnya najis. Wajib dibersihkan. Apalagi yang
bentuknya udah berubah. Udah jadi bubur gitu kan. Udah jadi lembek lah gitu. Udah beda. Itu lebih najis lagi. Yang tidak berubah aja, misal kita nelennya tadi butiran nasi, mungkin nggak sempat kekunyah, keluar lagi masih berupa butiran nasi, itu tetap najis. Walaupun bentuknya air. Minum ya. Apalagi kalau kita misalkan habis minum obat kan sirup keluarnya merah juga tuh. Ya, itu tetap walaupun warnanya nggak berubah, hukumnya berubah. Dari yang tadinya bersih, bisa dimakan, bisa dikonsumsi, bisa diminum, ketika dimuntahkan jadi najis. Adapun makanan atau air yang keluar lagi sebelum sampai ke lambung, baik secara yakin ataupun dugaan, zon, maka tidak najis dan tidak mutanajis, berbeda dengan pendapat Imam Qofal. Jadi itu yang bagaimana? Itu yang sudah yakin masuk ke perut kita, ke lambung. Tapi kalau kita nyangkanya dia itu makanan masih di tenggorokan, itu gimana? Keluar lagi. Biasanya mungkin makan saking kenyangnya gitu, sampai penuh loh. Sampai keluar lagi. Nah, kalau itu belum najis. Nggak apa-apa. Artinya kita nggak mesti bersihkan secara maksimal. Tuh ya. Itu bedanya. Jadi kalau sudah yakin masuk ke perut, ke tenggorokan, ke lambung, itu najis ketika dimuntahkan. Tapi kalau misalkan masih di tenggorokan ya, sekitar sini, keluar lagi, itu enggak najis. Tuh ya. Kalau di gigi, Pak. Di gigi gimana? Jadi di gigi. Ya jelas enggak najis. Kan iya, beda juga baunya ya. Ya, 3 hari udah jadi mukim tuh, bukan musafir lagi udah itu. Nah itu tetap nggak najis tuh, walaupun mungkin baunya luar biasa. Nah kalau punya anak bayi, biasanya bayi itu kan suka gumoh ya, suka muntah terus gitu ya. Nah sini wa afta saykhuna kita berfatwa ya, guru dari Sahibul Kitab ini, nanti silakan dicari. Biasanya kalau kata saykhuna dalam kitab Fathul Mu'in itu merujuknya kepada siapa? Ada tuh ulama 2 orang. Inna sobiyya, sesungguhnya anak kecil, idza betuliya bitatabu'il qai'i, yang terus menerus muntah ya, ufiya, itu dimakfu. Itu dimakfu. Di situ aja dicacang apa-apa. Itu dimaafkan atau dimakfu. Jadi kalau punya anak bayi, anak kecil yang muntahnya itu sering ya, kita habis suapin atau kita habis bikinin air susu gitu kan, susu formula, itu dia gumoh, dia muntah, itu gimana? Nah itu dimakfu, dimaafkan ya. Apalagi di sini maaf yang baru mengkonsumsi ASI. Inna sabiyya idza betuliya bitatabu'il qai'i ufiya an sadyin ummihi dakhili fi fimi la'an muqabbalatin aw mumasihin. Karena hanya susu ibunya yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi tidak dimaafkan yang mengenai ketika menciumnya atau disentuh. Nah, jadi kita ulama di sini sepakat bahwa ketika anak kecil itu sering muntah terus menerus, itu dimakfu. Apalagi ini anak kecil yang kriterianya berarti dia baru minum ASI. Ya, usia berapa tuh? 0 sampai 6 bulan biasanya ya, yang belum makan apa-apa. Tapi kalau yang sudah MPASI itu nggak termasuk di sini. Tadi yang alasannya karena yang masuk itu cuma ASI. Tapi kalau najis itu
ataupun muntahan itu dicium atau kita sentuh, maka itu hukumnya najis untuk kita. Itu tentang muntah. Kemudian yang berikutnya wakamirroh, termasuk najis ialah empedu. Oh, empedu yang pahit itu. Walabanin ghairi makulin, air susu hewan yang tidak boleh dimakan. Walabanin ghairi makulin, air susu hewan yang tidak boleh dimakan. Artinya hewan yang tidak boleh dimakan dalam arti haram untuk kita konsumsi dagingnya, itu air susunya pun najis. Ya. Misal Mas Ariel lewat pagi-pagi, ada guguk gitu kan, susunya itu asinya berantakan tuh di jalan, kesentuh gitu kan, nah itu berarti najis tuh. Kecuali asi ilal adamiyi, dan manusia juga kan haram dikonsumsi kan dagingnya, tapi di sini pengecualian, kecuali asi itu tidak termasuk najis, itu suci ya. Ada lagi wajirrotin dan kunyahan, nahwi ba'irin, seperti kunyahan unta yang keluar dari lambungnya. Nah ini berarti kalau hewan kayak unta, sapi, kerbau itu kan biasanya ngunyah terus tuh ya. Nah kunyahan-kunyahannya itu, air liurnya itu ya, ketika itu kita yakin keluar dari lambungnya, dalam arti dia muntah gitu kan, meleleh cairan itu hukumnya najis. Kemudian amal maniyu, adapun mani, fatohirun, itu hukumnya suci. Khilafan lil maliki, berbeda dengan pendapat Imam Malik. Nah, tapi kalau Imam Malik menganggap mani itu, sperma itu najis. Nah, ya di sini ikhtilaf, perbedaan antar ulama, kita nggak usah bingung. Yang penting kita merujuknya ke siapa, ya. Kadang ada di luar sana beda sedikit, yang cabang-cabang, yang farun-farun, arti akhirnya saling hujat, saling caci, saling maki ya. Kita nafsi-nafsi lah, kita masing-masing, yang penting jelas ikut siapa gitu ya. Jangan saling ribut, yang kunut sama nggak kunut ribut, yang ketawa yang nggak sholat ya. Yang muludan yang nggak kumuludan ribut, yang ketawa siapa? Nah iya. Giliran berkatnya pengen. Wakaza, seperti halnya mani, mulghamun, yaitu lendir, ghairu ma'idah, atau dahak, ma'idatin min ra'sin, yang keluar dari kepala, au sodrin, atau dada, itu juga suci, enggak najis. Dahak nih yang keluarnya masih di tenggorokan ya, bukan dahak yang keluar dari lambung ya, kita yakin keluarnya dalam banget gitu, itu masih suci, dahak itu nggak najis ya. Sailun min famin, juga air yang keluar dari mulut seseorang yang tidur, alias apa? Iler atau acah kata orang Sunda. Itu hukumnya apa? Najis apa enggak? Itu enggak najis, suci ya. Cuman jijik. Walau natsna au asgorin, walaupun berbau, au asfaron au asfaro, dan juga menguning, berkerak sampai kuning gitu kan. Malamnya tahakkuk, selama bukan keluar dari lambung. Jadi patokannya tetap itu cairan dari lambung atau bukan. Dari lambung tuh biasanya keluarnya beda ya, agak sakit gitu. Tapi kalau ngiler alami, nggak keluar dari lambung,
itu suci. Tidur pulang tadi ya. Jadi iler, kemudian dahak, lendir itu tidak najis. Walaupun tadi ilernya sampai berbau dan juga menguning. Yang penting keluarnya tidak dari lambung. Nah, kecuali illa mimman betuliya bihi fayu'fa anhu wa in kasura. Kecuali seseorang yang berpenyakit sering mengeluarkan air liur. Mungkin ada nih penyakit kayak gini. Iya, Ya. Nah, jadi itu dimakfu, masih najis tapi masih dimakfu. Fayu'fa anhu wa in kasura, dimaafkan walaupun jumlahnya banyak. Jadi ada orang yang mohon maaf air liurnya nggak berhenti, mungkin ada kelainan di hormon mulut atau apanya, itu najis tapi dimakfu, ya bisa dibersihkan karena cairan itu mungkin reaksi dari penyakitnya itu tadi, bisa jadi itu dari lambung. Gimana? Enough? Ya, yang berikutnya ini, lendir yang keluar dari farji. Ini biasanya dibahas minggu depan nih, biar seru ya. Itu aja. Warutobatu farji ayakubulin summa qal wallahu a'lam bissawab. Terima kasih untuk yang menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya. Yang intinya kita taklim ini, ngaji ini saling mengingatkan bahwa dalam ibadah itu kita mesti hati-hati dan tahu ilmunya, karena ibadah yang tidak disertai ilmu itu la tuqbalu, tidak diterima ya, mardudatun, ditolak. Jadi mari kita sama-sama terus giat belajar dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita. Terima kasih, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sumakal, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Sabti